Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran secara aktif dan nyaman. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan materi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai permintaan dan penawaran. Tetapi sebelum Bulip jelaskan satu persatu tentang materinya, akan Bulip sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama, di sini peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian permintaan melalui menyimak video secara tepat. Yang kedua, peserta didik mampu membuat kurva permintaan melalui menyimak video secara benar. Tujuan yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian penawaran melalui mencermati video secara tepat. Yang keempat, peserta didik mampu membuat kurva penawaran melalui mencermati video secara benar. Ini tadi tujuan pembelajaran kita anak-anak. Jadi 4 poin itu kalian harus kuasai setelah pembelajaran ini. Jika kalian ada yang tidak paham, bisa diulangi lagi untuk melihat pembahasan pada video ini. Baiklah, kita mulai untuk materi kita kali ini. Anak-anak, adakah di antara kalian yang berdagang atau berjualan di rumah? Ya, pasti kalian sering mendengar kata permintaan dan penawaran. Karena permintaan dan penawaran ini tidak akan jauh dari kegiatan jual beli yang berkaitan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Konsumen akan meminta untuk membeli suatu barang guna memenuhi kebutuhan. Sedangkan penjual dan produsen itu akan menawarkan barang untuk mendapatkan keuntungan. Jadi ada suatu hubungan yang saling mempengaruhi dan saling menguntungkan. Ini untuk permintaan dan penawaran. Baik, kita ulas materi yang pertama. Berkaitan dengan pengertian permintaan. Silahkan perhatikan, di sini sudah Bulip tuliskan. Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Jadi permintaan ini bukannya meminta secara gratis, tetapi yang dimaksud permintaan di dalam ilmu ekonomi adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen dalam harga tertentu dan pada saat waktu tertentu. Itu yang dinamakan permintaan. Paham ya anak-anak ya? Kita lanjut ke hukum permintaan. Silahkan diperhatikan bunyi hukum permintaan. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Maksudnya apa? Jika harga barang itu tinggi, maka pembeli akan cenderung membeli dalam jumlah yang sedikit karena harganya mahal. Berbeda jika terjadi sebaliknya. Jika harganya murah, pembeli itu akan membeli dalam jumlah barang yang banyak karena harganya
murah. Pasti kalian dalam kehidupan sehari-hari juga pernah menemukan fenomena ini. Misalkan saja ibu kalian, ketika harga cabai itu murah, ibumu mungkin belinya banyak ya, bisa 1 kilo 2 kilo. Kalau masak dikasih cabai yang banyak seperti itu. Tetapi ketika harga cabai itu mahal, ibumu mungkin hanya beli dalam jumlah yang sedikit, menggunakannya pun dihemat-hemat sedikit-sedikit. Yang biasanya beli 1 kilo karena mahal mungkin hanya beli 2.000 atau 1/4 saja, seperti itu anak-anak. Itu maksud dari hukum permintaan. Kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Di sini Philip tuliskan ada 6 faktor. Yang paling penting saya kira harga barang yang pertama. Harga barang itu sangat menentukan atau mempengaruhi jumlah permintaan suatu barang atau jasa. Harga barang sangat berpengaruh terhadap permintaan. Jika harga barang rendah atau murah, maka permintaan terhadap barang tersebut tinggi atau banyak. Sebaliknya, jika harga barang itu mahal, maka permintaan terhadap barang tersebut juga rendah. Jadi ini mungkin kalian tidak akan kesulitan karena setiap hari juga kalian temui, jika harga barang itu tinggi, permintaannya pasti rendah. Kalau harganya murah, pasti permintaannya tinggi. Itu maksud dari harga barang. Kemudian yang kedua, jumlah pendapatan masyarakat. Pendapatan itu apa anak-anak? Pendapatan itu penghasilan terhadap uang. Jadi kalau pendapatannya tinggi, sudah pasti yang ingin dibeli itu banyak, jadi permintaannya juga banyak. Sebaliknya, jika pendapatannya itu rendah atau penghasilannya itu sedikit, maka jumlah barang yang ingin dibeli atau diminta itu jumlahnya juga sedikit, karena dipengaruhi oleh faktor kepemilikan uang. Kalau uangnya banyak, pasti ingin belanja ini, beli itu, beli ini, beli itu. Kalau nggak punya uang, ya sudah, tidak beli yang macam-macam. Itu maksud dari pendapatan masyarakat. Yang ketiga, ada selera konsumen. Konsumen itu siapa kemarin? Ya, boleh ingatkan sedikit. Konsumen itu adalah orang yang menggunakan barang atau orang yang menghabiskan barang. Jadi orang yang mau beli itu namanya konsumen. Selera konsumen atau yang sering disebut dengan kesukaan konsumen terhadap suatu barang itu sangat menentukan banyaknya permintaan terhadap suatu barang atau jasa. Jika selera konsumen terhadap suatu barang itu besar, maka permintaan terhadap barang tersebut juga besar. Jika selera konsumen terhadap suatu barang itu sedikit, maka permintaan terhadap barang tersebut juga sedikit. Misalkan saat ini lagi booming motor baru yang namanya NMAX. Semua masyarakat banyak sekali yang menyukai jenis motor ini, maka permintaan terhadap motor NMAX itu akan meningkat. Berbeda halnya dengan motor yang model-model bebek. Mungkin selera masyarakat sudah berubah ke motor matic. Jadi model bebek akan mengalami penurunan permintaan. Itu yang namanya selera masyarakat atau selera konsumen. Yang keempat, ada intensitas kebutuhan konsumen. Intensitas itu jumlahnya anak-anak. Jadi jika kebutuhan konsumennya itu banyak, maka permintaan terhadap barang juga tinggi. Kalau jumlah kebutuhannya itu sedikit, maka permintaan terhadap suatu barang dan jasa juga sedikit. Sekarang yang kelima, ada perkiraan harga pada masa depan. Perkiraan harga masa depan atau masa mendatang ini juga sangat mempengaruhi
jumlah permintaan. Jika harga barang atau jasa harga barang terhadap barang cenderung meningkat karena pembeli tidak mau membeli dan harga yang lebih mahal. Sebaliknya, jika harga barang di masa mendatang diperkirakan turun atau lebih murah, maka permintaan terhadap barang tersebut cenderung menurun karena pembeli ingin membeli barang dengan harga yang lebih murah. Misal, jika diumumkan kenaikan harga BBM, maka permintaan terhadap BBM akan cenderung naik. Karena diumumkan itu berarti kan belum naik, tetapi akan dinaikkan. Jadi konsumen akan berbondong-bondong untuk membeli sebanyak-banyaknya BBM sebelum harganya naik. Itu untuk poin yang kelima. Sekarang yang keenam, jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini juga sangat mempengaruhi jumlah barang dan jasa, terutama dalam permintaan. Semakin tinggi jumlah penduduk, ya, maka jumlah barang yang diminta juga semakin banyak. Kalau jumlah penduduknya kecil, jumlah barang yang diminta juga sedikit. Itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Sekarang bulip lanjut ke kurva permintaan. Kurva permintaan, perhatikan, kurva permintaan adalah grafik yang menunjukkan perbandingan antara jumlah barang yang diminta dengan harga barang. Kurva permintaan, perhatikan ya. Grafik yang menunjukkan perbandingan antara jumlah barang yang diminta dengan harga barang. Sekarang cara membuat kurva permintaan. Bulip akan jelaskan anak-anak bagaimana cara membuat kurva. Pasti setiap kurva itu akan ada yang namanya tabel. Perhatikan yang Bulip lingkari ini. Ini ada tabel harga roti coklat dengan jumlah roti coklat. Harga roti itu dikasih simbol P, price bahasa Inggrisnya ya. Jumlah itu Q, quantity. Diingat-ingat, untuk harga itu simbolnya P, untuk jumlah itu simbolnya Q. Anak-anak bisa perhatikan dulu untuk yang tabel, jangan perhatikan yang kurvanya dulu. Nanti Bulip jelaskan untuk pembuatan kurva. Kita lihat untuk harga roti 0, jumlah roti yang diminta adalah 12. Harga roti naik menjadi 500, jumlah roti yang diminta 10. Begitu juga seterusnya, kalian bisa perhatikan sendiri. Sekarang bagaimana cara membuat kurva? Silahkan perhatikan. Boleh kasih warna hijau. Yang pertama, buatlah garis mendatar atau horizontal untuk menunjukkan jumlah barang yang diminta. Yang mana itu? Yang ini. Buat garis ini dulu. Ini garis Q atau jumlah barang. Kita bisa lihat dari tabel berapa angkanya. Ada 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kita tulis di bawahnya dengan jarak yang sama ya. Ada 0, kalau 2 cm ya 2 cm semua, kalau 4 cm ya dikasih jarak 4 cm, 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Ini tadi sudah ada, jadi tidak perlu Bulip tuliskan. Baik. Sekarang langkah yang kedua. Buatlah garis tegak atau vertikal untuk menunjukkan harga barang. Garis tegak itu yang mana? Silahkan lihat ini. Garis tegak itu garis yang dari atas ke bawah. Buat garis ini. Ini namanya garis P.
P itu price. Lihat di dalam kotak. Price ada 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 dan 3000. Kalian bisa membuatnya ini dengan penggaris. Kalau dikasih jarak 5 cm, 0 ke 500 5 cm, 500 ke 1000 5 cm, jadi semuanya dikasih jarak yang sama. Setelah itu bagaimana? Buatlah titik untuk tiap kombinasi harga dengan jumlah permintaan. Kita lihat di dalam tabel. Harga roti 0, jumlah roti 12. Berarti 0 sama 12. Kasih berarti titiknya ada di sini. 500 dengan 10. Ini 500. Ini 10. Ini titiknya berarti ada di sini. 1000 dengan 8 ditarik garis. Ini 1000 supaya 8. Sini. Atau maru dari bawah boleh. Ada 6 dengan 1500. 6 ke atas diluruskan dengan 1500. 2000 dengan 4. 4 ke atas diluruskan dengan 2000. Kemudian 2500 dengan 2 sama 0 dengan 3000. Berarti titiknya di sini. Kalian tinggal menarik titik-titik terluar dari kombinasi harga dengan jumlah permintaan tadi. Tinggal ditarik garis. Paham anak-anak? Bisa? Boleh harap paham ya. Itu tadi langkah-langkah cara membuat kurva permintaan. Baik, kita lanjut ke penawaran. Penawaran atau suplai adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Berarti penawaran ini dilakukan oleh produsen atau penjual. Berbeda dengan yang permintaan. Penawaran itu supply, kalau permintaan tadi adalah demand. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Perhatikan di sini ada harga barang perlengkapan dan pengganti. Faktor yang pertama di situ harga barang perlengkapan dan pengganti. Misalnya boleh kasih contoh. Jagung itu adalah pengganti dari beras. Ketika beras mahal, harga jagung murah, mungkin orang akan beralih untuk mengkonsumsi jagung sebagai makanan alternatif pengganti beras. Itu dinamakan barang pengganti. Kalau barang pelengkap bagaimana? Misalkan orang yang membeli komputer itu banyak sekali. Karena komputer tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada meja, maka barang meja atau barang pelengkap komputer juga akan meningkat. Itu contoh dari harga barang perlengkapan dan pengganti. Kemudian faktor yang kedua ada teknologi. Anak-anak, tidak bisa kita pungkiri, pada era masa ini dinamakan dengan era digitalisasi, atau sering kita kenal semuanya serba menggunakan teknologi. Kemajuan teknologi akan mempermudah proses produksi sekaligus meningkatkan penawaran penjualan barang atau jasa. Jadi untuk membuat suatu produk bisa menggunakan mesin-mesin. Tuh ya, misalkan teknologi. Untuk penawaran bisa menggunakan aplikasi HP yang sekarang sudah sangat banyak. Kemudian yang ketiga, harapan produsen. Harapan produsen yang dimaksudnya itu adalah jika produsen memperkirakan situasi ekonomi di masa datang akan membaik, maka produsen akan memproduksi dan menjual barang-barang yang lebih baik. Dan sebaliknya, jika masa mendatang situasi ekonomi diperkirakan kurang baik,
maka produsen akan memproduksi dan menjual barang-barang yang lebih sedikit. Kalau kondisinya membaik, barang yang dijual dan diproduksi juga banyak. Kalau kondisinya itu jelek atau buruk, keadaan ekonomi buruk, maka barang yang diproduksi akan sedikit, yang ditawarkan juga sedikit. Kemudian jumlah produsen. Jumlah produsen itu adalah orang yang membuat suatu barang atau jasa. Jika jumlah produsennya itu banyak, menyebabkan penawaran barang juga akan meningkat. Kalau jumlah produsennya itu sedikit, maka barang yang ditawarkan juga sedikit karena dihasilkan oleh sedikit orang. Itu untuk faktor yang mempengaruhi penawaran. Sekarang hukum penawaran. Hukum penawaran itu kebalikan dari hukum permintaan. Apa maksudnya? Silakan perhatikan di sini. Semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga, maka sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Jadi penjual itu anak-anak lebih suka jika harga barang itu tinggi. Karena jika harga barang tinggi, mereka akan menawarkan banyak barang. Kalau harganya itu rendah, maka mereka akan menawarkan barang juga sedikit. Itu untuk hukum penawaran. Sekarang kurva penawaran. Sebetulnya sama dengan kurva permintaan, hanya saja ini grafiknya menghubungkan jumlah barang yang ditawarkan dengan harga barang. Cara membuatnya juga sama dengan kurva permintaan. Kita tinggal menghubungkan garis Q dan garis P. Silakan anak-anak diperhatikan. Yang atas tadi ini P, price. Yang horizontal atau mendatar ini garis Q. Sama ya, tetapi ini tidak ada kolomnya. Boleh buatkan kolomnya di sini. Ini P, ini Q. P1000, permintaan 25. P2000, permintaan 50. P3000, permintaan 75. P4000, permintaan 100. P5000, permintaan 125. Anak-anak bisa perhatikan di sini. Untuk harga 1000 ya. Untuk harga 1000 permintaannya, penawarannya ada 25. Berarti di titik sini. Begitu juga 2000 diluruskan dengan 50. 3000 diluruskan dengan 75. 4000 diluruskan dengan 100. 5000 diluruskan dengan 125. Titik-titik ini dihubungkan, ditarik garis seret. Ini namanya garis supply. Kalau di permintaan ini garis demand. Ini kalau permintaan ya. Tadi boleh lupa. Kalau di itu ada di penawaran adalah supply. Oke. Sudah paham ya anak-anak? Saya rasa mudah kok untuk membuat kurvanya. Sekarang kita lanjut. Oh, sudah selesai. Baik, materinya sudah selesai sampai di sini. Semoga kalian paham dengan permintaan, penawaran, serta membuat kurva permintaan dan penawaran. Terima kasih, semoga mudah difahami dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, semoga kita dijauhkan dari segala mara bahaya, terutama pada COVID-19. Belajar dari rumah, IPS tetap asyik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.